Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan kita kembali. Allah mudahkan kita untuk berkumpul kembali membahas tentang buku Ad-Da'u wad-Dawa. Buku berkaitan tentang macam-macam penyakit hati dan yang membahayakan dan resep pengobatannya. Ya. Sekarang kita masih pada pembahasan maksiat itu adalah penyakit dan penyakitnya akan merusak hati. Ini yang kita bahas kemarin. Maksiat apa saja itu akan merusak hati seseorang. Sampai kemarin kita bahas maksiat itu melemahkan hati. Kalau hati lemah, sekuat apapun fisik, maka tidak akan bisa melakukannya karena kekuatan hatinya tidak ada. Tetapi ketika kekuatan batinnya kuat, semangatnya besar, maka kelemahan fisik terkadang tidak menghalangi dia. Contoh, hafal Quran itu yang penting kecerdasan, atau yang penting paling utama adalah kekuatan tekad. Apa yang pertama? Tekad. Ada orang cerdas nggak bisa hafal Quran. Bahkan ada orang yang bisa melihat, kayak kita ini bisa melihat, kalah hafal Qurannya sama orang buta. Bukan karena tidak adanya fisik, atau bukan karena fisik yang baik pasti bisa melakukannya, bukan. Begitu juga ada orang yang kuat olahraga, tapi untuk disuruh sholat subuh berjamaah nggak kuat, berat, ngantuk. Ada orang yang kuat fisiknya, besar, tapi ketika disuruh puasa Ramadan nggak kuat. Berarti kekuatan amal itu yang terbesar adalah kekuatan dari hati, tekad yang kuat. Kalau tekad yang kuat, maka akan melahirkan amal yang baik. Sekarang hari ini kita akan masuk dalam poin yang ke-12 di halaman 134. Ayo, sudah ada? Halaman 12, poin ke-12 di halaman 134. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Ki yang 12, Rizki. Maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Kalau bahasa Arabnya, al-ma'asi taslahul qalba min an istiqbahiha. Maksiat akan merubah hati dan tidak menganggap jelek dari kemaksiatan. Nah, ini penyakit sebenarnya. Orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa, bagi orang yang beriman ketika melihatnya, orang yang beriman itu tidak akan merasa nyaman di hatinya. Dia resah, dia tidak suka. Itu hati orang beriman. Bahkan di antara salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menolong dan menjaga iman kita, Allah tumbuhkan di dalam hati kita benci kepada kemaksiatan. Jadi ketika kita melihat kemaksiatan lalu kita nggak suka, itu tandanya ada keimanan dalam diri. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah jadikan kalian membenci Allah jadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Orang yang Allah bencikan kepada kekufuran dan kemaksiatan, apa kata Allah? Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang Allah bimbing. Maaf Ki, ada minum bentar Ki? Ada kuat? Udah Bu. Masya Allah, syukran, jazakallahu khair. Iya, kita kembali. Berarti kalau di hati kita tidak suka dengan kemaksiatan, itu berarti tanda keimanan. Tapi ini tipis nih. Nah, ini ada sesuatu yang tipis nih. Apa yang tipis, Ustadz? Kadang-kadang kita meremehkan pelaku maksiatnya. Benar apa salah? Kita meremehkan ini pelaku maksiat, sehingga kita rendahkan, kita katakan kita lebih baik, dia itu penghuni neraka. Tapi tadi di Quran Allah katakan Allah jadikan kalian benci kepada kemaksiatan, kepada kefasikan, kepada kekufuran. Benci. Bagaimana menggabungkannya ini? Kepada perbuatan dan tikah lakunya kita nggak suka. Kepada orangnya kita berharap, ya Allah kasih dia hidayah, ya Allah kasihani dia. Jadi kebencian kepada kemaksiatan itu tidak harus kita meremehkan orang lain, tapi malah bisa jadi tumbuh di hati kita kasihan sama orang itu. Lah kasihan ini yang dinamanya dikatakan rahmat. Kasihan ini akan melahirkan menasehati, bukan untuk mempermalukan. Apa bedanya menasehati dengan mempermalukan? Kalau mempermalukan membongkar aib orang lain, itu namanya mempermalukan. Kalau menasehati adalah memberitahu aib orang lain tanpa memberitahu kepada orangnya, tanpa mengiklankan kepada orang lain. Ini pun sama, terkadang antara nasihat dan mempermalukan kadang-kadang ada yang jatuh dalam kesalahan. Poin kita sekarang di poin ke-12, orang yang melakukan maksiat hatinya akan sakit dengan menganggap kemaksiatan itu bukan sebuah yang jelek. Padahal di Quran, di antara bentuk keimanan Allah tumbuhkan di hati orang beriman itu benci kepada kemaksiatan. Benci kemaksiatan bukan berarti langsung membenci orangnya.
Orangnya tetap kita berharap semoga Allah berikan hidayah dan taufik. Apa bahayanya kalau dia sudah tidak menganggap kemaksiatan itu sebagai kejelekan? Yang lebih parah nanti kata Ibnu Qayyim, kemaksiatan menjadi sebuah kebanggaan dan identitas kehormatan. Kan ini terjadi bagi pelaku maksiat. Siapa yang paling rusak dia paling hebat. Ada nggak sih Kin? Ada Bu, di tengah anak-anak muda banyak Kin. Semakin banyak tatonya semakin hebat. Sampai matanya ditato, lidahnya ditato. Lah kita geleng-geleng karena hati kita masih diberikan sama Allah kebaikan. Mereka semakin melakukan itu semakin hebat. Semakin bisa menjadi tokoh-tokoh dalam dosa dan kemaksiatan, semakin dikagumi. Begal umpamanya. Ada begal yang satu nggak berani ngebunuh, yang satu begal berani ngebunuh. Nanti duduk tuh di antara tukang begal, yang ngebunuh bilang, nih saya nih tadi ngebunuh dia. Padahal di akal dan di hati orang beriman, ngebunuh itu apa? Jelek. Tapi Allah hukum dia sekarang, apa hukumannya? Allah cabut di hatinya, menganggap jelek kemaksiatan. Gak berhenti sampai situ, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia bangga dengan kemaksiatan. Apa dampaknya kalau dia sudah bangga dengan kemaksiatan? Ini dibahas. Ayo kita bahas lagi, baca Ki. Hati tidak lagi menganggap kemaksiatan sebagai perkara buruk karena telah menjadi suatu kebiasaan. Nah, udah biasa, nggak dianggap lagi buruk. Jadi tahapan dosa dan maksiat awalnya adalah merasa resah dan berdosa. Itu awal. Tapi ketika dia terus lakukan, keresahan tadi akhirnya hilang. Sudah tidak lagi merasa resah, tapi dia merasa biasa. Ketika sudah merasa biasa, maka dia pun tidak merasa jelek. Saya boleh contohkan nggak? Mau contoh? Buat cewek atau buat cowok? Cewek. Dulu Bu, kalau ada perempuan ngerokok, di mana ngerokoknya? Di kamar mandi Ustaz, malu. Kalau sekarang saya ngelihat anak-anak muda istirahat di daerah Tamrin, Sudirman, semuanya itu di tempat-tempat pada ngerokok biasa. Gak pakai hijab. Pakai hijab juga ngerokok. Iya. Mereka nganggap biasa kok. Kamu aja yang berlebihan. Jadi kita yang disalahin. Ya subhanallah. Kita menganggap gak baik. Ketika hati kita menganggap gak baik, siapa yang menumbuhkan di hati tadi bahwasannya tidak menyukai perbuatan jelek? Allah. Kenapa Allah tumbuhkan? Karena ada iman. Kebalikannya, akan datang orang yang Allah cabut di hatinya, menganggap jelek kemaksiatan, bahkan dia akan menganggap kebiasaan, kebanggaan, bahkan sebuah prestasi. Kalau udah itu terjadi, bagaimana mau dinasehatin orang dia anggap ini sebuah kebanggaan? Kalau itu sudah dia lakukan, bagaimana dia mau meninggalkan? Sementara dia menganggap ini sebuah kehormatan. Maka dari itu pelaku maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada pelaku maksiat yang dia maksiat tapi sembunyi-sembunyi, malu ketemu orang. Yang kayak begini masih mungkin dekat dengan taubat. Tapi kalau pelaku maksiat yang terang-terangan kayak begini, ini kemungkinan untuk taubat jauh. Karena dia sudah tidak merasa bersalah dan tidak merasa malu, tidak merasa jelek, bahkan terbalik hatinya sudah menganggap ini adalah prestasi kehebatan. Lanjut Ki. Dalam kondisi demikian, pelaku maksiat tidak lagi peduli dengan pandangan manusia yang menganggap dirinya buruk. Oke. Gak peduli dia. Ada yang mata mandang dia gak peduli dia. Biasa aja. Emang kenapa? Kamu aja. Bahkan dia balikin itu. Kamu aja yang jadul, gak di-upgrade katanya. Subhanallah.
Lanjut. ataupun komentar jelek mereka terhadapnya. Bahkan bagi pemuka kefasikan, kondisinya merupakan puncak ketidakpedulian dan kesempurnaan kelezatan. Jadi ada puncak lagi. Ada nih yang lain nggak peduli pandangan orang lain, nggak peduli komentar orang lain, udah nggak peduli. Bahkan bagi pemuka kefasikan, maksudnya bagi pemuka di sini ya pemimpin-pemimpin dalam kemaksiatan tadi. Wa huwa ghayatu tahattuq wa tamamu ladzah. Mereka ini menganggap puncak dari ketidakpedulian dan ini merupakan puncak dari kelezatan. Maksudnya apa ini? Bahkan kemaksiatan dianggap dari puncak kelezatan. Lezat apa dia dapatkan? Dia merasakan lezat ketika diperhatikan orang lain walaupun diperhatikan karena kemaksiatannya. Dia merasa menjadi tontonan, menjadi pusat perhatian, menjadi orang yang selalu dibuah bibirkan. Padahal buah bibir kenapa? Karena kejelekan, tapi dia menikmati. Jadi jangan heran ada orang bikin viral walaupun kejelekan. Karena yang dia lezat, yang dia mendapatkan kelezatan apa? Jadi buah bibir orang lain. Ini kan penyakit juga, penyakit hati. Senang dipuji, senang jadi bahan pembicaraan, senang jadi pusat perhatian, dan gak peduli walaupun dibicarakan, diperhatikan cuman gara-gara perkara yang negatif. Jadi ketika mereka ditanya tentang kemaksiatan mereka, mereka jawab dengan lantang dan jawab dengan nyaman, kayak nggak ada dosa, kayak nggak ada bersalah, karena mereka menganggap ini sebuah kebanggaan dan kehormatan. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan gaya hidup, dengan fashion. Kalau sudah dikaitkan dengan gaya hidup, walaupun jelek, nggak pantas, kalau sudah di cover dengan gaya hidup, dia akan percaya bahwasannya itu bagus, bahwasannya itu hebat. Seperti tadi kita bilang, adakah orang yang menganggap tato itu yang penuh satu badan bagus? Serem orang ngelihatnya. Yang lihat bagus siapa? Ya mereka saja. Mereka saja melihat bagusnya. Nah, ini kalau ada lagi yang lain, yang anak-anak sampai sebagian mereka ingin menunjukkan semakin mereka dekil, semakin mereka kumuh, semakin menunjukkan mereka apa? Komitmen dan semakin menunjukkan militansi. Sehingga nggak pulang ke rumah, pergi di jalan. Teman-teman mereka menganggap itu prestasi. Oh hebat nih orang, ngegembel terus. Kenapa hati itu bisa berubah? Jiwa manusia sebenarnya nggak mengatakan itu baik, tapi jiwa mereka mengatakan itu baik. Insalah qalbuh, hatinya sudah berubah. Ada lagi yang lain. Bagaimana yang lain? Ya kalau yang lain ada kejadi saking dia sudah seringnya melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan itu menjadi bagian dari hidupnya, dia nggak malu-malu lagi bercerita kepada teman-teman dekatnya bahwasannya dia berlaku serong dalam rumah tangganya. Nggak malu dia. Kenapa? Karena dianggap biasa sama dia. Bahkan ketika dia bisa menceritakan itu kepada orang lain, sebagian menceritakan dengan keadaan bangga. Dia banggakan kedosanya. Ini termasuk hukuman Allah. Allah hukum dia dengan sebuah dosa yang akhirnya dosa itu menyebabkan dia lupa terhadap dirinya dan bangga kepada dosa-dosanya. Sampai-sampai salah seorang dari mereka berbangga diri dengan maksiat dan menceritakannya kepada orang yang tidak mengetahui bahwa itu melakukan maksiat. Ini dia. Sampai-sampai apa? Mereka cerita. Jadi nggak ada orang yang berbuat maksiat terus dipendam,
Itu nggak ada. Nanti lama-kelamaan pasti akan terbongkar. Baik dia menceritakan sendiri atau mungkin orang lain akan menceritakan. Itu sudah pasti. Karena sesuatu yang terbiasa dia lakukan, sepintar-pintar dia menyembunyikan, pasti akan terlihat. Baik dari ucapannya, pergerakannya, gerak-geriknya, ataupun apapun, pasti Allah akan nampakkan. Ya, berkata Imam Qoi, hada huwa arbabul fusuq wa huwa ghayatu tahattuq wa tamamul laddah hatta yaftakhir ahaduhum bil ma'siyah. Sampai salah seorang mereka bangga dengan kemaksiatan. Yuhadditsu biha, menceritakannya, malam ya'lam, kepada orang yang enggak tahu, annahu amilaha, dia mengatakannya, dia menceritakannya. Fayaqul, dia berkata, ya fulan amiltu kadza wa kadza. Aku tadi melakukan ini dan itu. Lanjut lagi. Fahada darbu. Ya, manusia seperti ini tidak pantas dilindungi. Akibatnya dia terhalang dari jalan menuju taubat dan pintu-pintunya pun biasanya telah tertutup baginya. Subhanallah. Manusia kayak begini, yang gimana tuh? Bangga dengan maksiat, terang-terangan dengan maksiat, mengiklankan kemaksiatan, bahkan itu menganggap sebuah prestasi. Kata Imam Qayyim, orang kayak begini enggak pantas untuk yu'afwaun, bukan dilindungi sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa, ya benar, terjemahannya dilindungi. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya yu'afaun. Yu'afaun itu dimaafkan, dijaga, dibimbing, diingatkan, tuh yu'afaun. Orang kayak begini udah nggak bisa lagi untuk dibimbing, diingatkan. Kenapa? Yashuddu alaihim tariqut taubah. Bahkan pintu taubat pun telah mereka tutup. Bagaimana orang bertobat itu kan orang yang merasa dirinya bersalah, kan begitu. Kalau dia nggak pernah merasa dirinya bersalah, lalu diingatkan tentang kesalahannya, dia bilang, saya mau harus berbuat apa? Saya nggak bersalah kok. Maka orang yang berbangga dengan kemaksiatan itu bisa jadi dia tidak akan dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini hukuman? Kadang-kadang orang menganggap hukuman itu cuman sakit, rumah kebakar, usaha bangkrut, atau yang semakna dengan ini, dia jatuh. Oh, ini hukuman Allah Ustaz, ini musibah Allah Ustaz. Iya, tapi ada musibah yang lebih besar daripada itu. Tidak digerakkan hati untuk bertobat kepada Allah. Ya tidak? Itu kan penyakit yang tidak disadari. Maka kita yang belajar, ini diajari Ibnu Qayyim, deteksi hati kita. Lihat diri kita. Jangan sampai kita nyaman dengan sebuah dosa yang kita sudah anggap itu dosa. Bahkan bukan lagi nyaman menganggap itu sebuah kebaikan. Kalau sudah menganggap sebuah kebaikan dari dosa, maka pintu taubat bisa jadi tertutup. Bukan Allah yang menutupnya, tapi dia yang telah menutup untuk dirinya. Baca lagi hadisnya. Setiap umatku dilindungi kecuali al-muhajirun. Mujahirun. Muhajirun. Orang-orang Mujahir. Nah, kalau muhajir itu sahabat-sahabat yang hijrah. Kalau mujahir, orang yang terang-terangan bikin dosa dan mengumumkan dosanya, itu mujahir. Lanjut. Mujahir, orang terang-terangan bikin dosa, kelihatan dia bikin dosa, bahkan dia nggak malu-malu ngumumin dia buat dosa, itu mujahir namanya. Baca hadisnya, setiap umatku dilindungi kecuali al-mujahirun, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Termasuk sikap menampakkan maksiat adalah ketika Allah menutupi maksiat hambanya pada malam hari, lantas pagi harinya dia memaparkannya dan berkata, wahai fulan, pada hari ini dan itu aku telah melakukan begini dan begitu. Dia membongkar kejelekan dirinya sendiri, padahal pada malam hari rohnya telah menutupinya. Jadi kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu mu'afa. Mu'afa itu dia maafkan. Bisa jadi mu'afa itu dimaafkan, bisa jadi afiyah. Afiyah itu terjaga, terlindungi, terbimbing. Seluruh umatku itu terjaga dan terbimbing.
illa mujahirin. Siapa mujahirin ya Rasulullah? Orang yang berbuat dosa dan Allah telah tutupi dosanya. Gak ada yang tahu, cuma dia dan Allah. Di malam hari dia melakukan dosa, tapi di pagi hari dia mengatakan, ya fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Maka fayahtiku nafsahu wa qad bata yastur rabbah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia membongkar kejelekan dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Setiap kemaksiatan, baca lagi. Setiap kemaksiatan merupakan warisan dari umat-umat yang telah dibinasakan. Oke, itu poin berikutnya. Sebentar. Kalau di buku saya itu poin ke-13. Ini poinnya. Jadi hukuman bagi pelaku maksiat adalah Allah jadikan kebalik, melihat yang baik itu. Nah, ini kan dia melihat yang jelek nih. Yang jelek dia anggap menjadi baik. Di hatinya sudah tidak ada lagi menganggap jelek terhadap dosa dan kemaksiatan. Nanti terbalik dia. Apanya yang terbalik? Dia melihat yang baik itu adalah jelek. Yang jelek itu adalah wajar. Nanti dia ngelihat orang yang jilbaban, itu mah munafik, itu mah pura-pura doang jilbabannya. Padahal dia nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, cuma lihat dari jauh, tiba-tiba dia mengklaim itu mah orang munafik. Nggak suka dengan kebaikan. Bahkan menganggap orang-orang baik itu sebagai orang-orang yang berlebihan. Akhirnya kebalik, yang baik dia benci, yang jelek dia suka. Kalau ini sudah terjadi bagi dia, kapan dia mau baik, sementara kebaikan saja dia sudah benci. Kalau ini sudah terjadi bagi dia, kapan dia mau tobat dari kejelekan, sementara kejelekan dia anggap sebuah kebaikan. Ini banyak terjadi zaman sekarang. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Maka itu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batil warzuqna ijtinaba. Kita pun harus banyak doa ini. Ya Allah, arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran itu adalah kebenaran. Wa arinal batila batil. Tunjukkan kepadaku kebatilan itu adalah kebatilan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran itu adalah kebenaran dan mudahkan aku mengamalkannya. Tunjukkan aku kebatilan itu adalah kebatilan, jauhkan aku dari kebatilan itu. Karena ada orang yang dihukum oleh Allah melihat kebenaran sebagai kebatilan, kebatilan sebagai kebenaran. Kenapa Allah sesatkan dia seperti itu? Adilkah Allah menyesatkan dia? Jadi kan ketika ini sudah terjadi, kebatilan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebatilan. Akhirnya dia salah langkah, salah jalan. Ketika dia salah jalan berarti dia tersesat. Ya tidak? Ketika dia tersesat, Allah membiarkan dia tersesat. Adil tidak? Dipahami? Sekarang Allah akhirnya balikkan hati dia. Yang jahat dilihat bagus, yang bagus dilihat jahat, jelek. Apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi, dia memilih jalan kebatilan. Akhirnya dia tersesat. Lalu Allah biarkan dia ketersesatan dia. Pertanyaannya, berarti Allah membiarkan hambanya tersesat. Ada juga hambanya yang Allah berikan taufik dan hidayah. Kalau begitu adil atau tidak? Kenapa adil, Ibu? Dibiarkan ke dalam kejahatannya. Betul, Allah nggak pernah memaksa dia berbuat jahat, ya tidak? Tapi dia yang memilih kejahatan sehingga kejahatan tadi berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang jahat tadi dianggap menjadi sebuah kebaikan. Siapa yang memilihnya? Dia. Allah nggak pernah memaksa dia untuk berbuat jahat. Begitu pula ada orang yang berbuat baik. Ketika dia berbuat baik, Allah cinta sama dia. Allah mudahkan berbuat baik yang lebih banyak karena kecintaan Allah kepada dia.
Berarti ketika ada orang yang Allah mudahkan dalam kebaikan, itu ada sebab mengapa Allah mudahkan kepada dia. Begitu juga kalau ada orang yang Allah mudahkan kepada kesesatan, berarti ada sebab kenapa Allah mudahkan dia kesesatan. Wa may yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Barang siapa yang Allah inginkan dia kepada petunjuk dan hidayah, Allah lapangkan dadanya. Barang siapa yang Allah inginkan dia dalam kesesatan, yaj'al sadrahu dayiqan haraj, Allah jadikan hatinya sempit. Jadi di dalam ayat ini Allah jadikan dua. Ada orang yang Allah mudahkan dalam kebaikan, ada orang yang dimudahkan dalam kesesatan. Tapi semua itu dasarnya adalah keadilan Allah. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut lagi sekarang poin yang ke-13. Ini masalahnya beda, hampir mirip. Berkata Syekh, minha, dan di antara hukuman dari pelaku maksiat, anna kullu ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathun min ummati minal umamil lati ahlakahallahu azza wa jal. Berkata Syekh, bahwasannya setiap kemaksiatan merupakan warisan dari umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah. Jadi setiap maksiat yang dilakukan oleh orang zaman sekarang itu sebenarnya sudah ada zaman atau orang-orang sebelum kita yang melakukannya. Lalu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang sekarang itu sebenarnya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh mereka yang lebih dahulu. Dari ini pula mengapa Allah selalu bercerita tentang tokoh-tokoh kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala azab. Contoh, Allah berbicara tentang Fir'aun, disebut nama Fir'aun berapa kali di Quran? Itu gibah atau bukan? Hah? Gibah baik. Ada gibah baik. Ya betul, ada gibah baik. Allah menggibahi Abi Lahab, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Disebutkan Abi Lahab sama Allah. Tokohnya itu meninggal, sudah mati. Pertanyaannya, kenapa Allah ceritakan dengan rinci tentang dia? Karena akan datang orang yang berbeda di zaman yang berbeda, tapi dengan kelakuan yang sama. Namanya bukan Fir'aun lagi, mungkin diganti yang lain di zaman yang lain, tapi kelakuannya kayak Fir'aun akan ada nanti. Namanya bukan Abu Lahab lagi, sama seperti itu juga. Namanya bukan kaumnya Nabi Lut lagi, namanya udah diganti sekarang LGBT, tapi tetap aja dia kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut di waktu itu terjadi di Sadum. Maka itu perbuatannya selalu dibilang sodomi karena terjadi di Sadum. Syekh di sini poin berikutnya ingin menegaskan bahwasannya setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang itu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Tetapi orang-orang sebelumnya telah mendapatkan pelajaran apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk Firaun. Apa yang terjadi buat Firaun, Bu? Tenggelamkan. Berarti Allah ingin memesankan, siapapun engkau, kalau kau lakukan seperti perbuatan Firaun, maka hukumannya hampir mirip seperti Firaun. Apa yang Allah lakukan untuk kaum Nabi Lut? Subhanallah, kaum Nabi Lut itu dilakukan pada mereka. Pertama, dihujani batu. Hujani batu, batunya dari apa? Allah sebutkan di Quran, sijil. Apa itu sijil? Batu api. Sama seperti batu yang Allah sebutkan untuk melempari pasukan gajah. Pasukan gajah kan dilempari apa? Dengan batu sijil. Di ayat Al-Quran lain Allah sebutkan Allah lempari batu bagi kaum Nabi Lut dengan batu sijil.
Jadi batu yang keras, yang panas, yang membakar. Kalau kena itu pasti terbakar dan hangus. Kalau sekarang apa itu? Yang kalau dari langit turun tapi seperti membakar. Meteor bisa. Ya paling tidak itu. Bazooka, bom. Itu kan semua keras seperti batu, tapi dia membakar. Di zaman itu Allah turunkan untuk kaum Nabi Lut batu yang membakar mereka. Sudah terbakar mereka dengan batu yang hujan ke atas mereka, tanah mereka berbalik, yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Terkubur mereka. Jadi mereka nggak ada lagi, dicari mayatnya nggak bisa, terkubur hidup mereka semua. Kenapa Allah ceritakan rinci tentang kaum Nabi Lut dan begitu dahsyatnya hukuman yang Allah berikan pada mereka? Karena Allah tahu akan datang nanti orang-orang yang melakukan yang sama, maka Allah ceritakan tentang ini bukan untuk hanya sekedar cerita tanpa ada inti, tapi cerita supaya menjadi ibrah dan pelajaran. Siapapun yang melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, dia akan mendapatkan hukuman sama seperti hukuman Nabi Lut. Maka itu kata di Jawa Tengah dulu ada terjadi satu kampung yang seperti itu. Ya, kampungnya udah biasa, tiap malam ada yang minum, tiap malam ada yang musik-musikan, tiap malam ada yang melakukan kemaksiatan, sampai mereka biasa di kampung itu kalau ada homoseksual. Mereka biasa sampai homoseksual. Akhirnya dalam satu malam Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan bagi mereka. Lalu hujan ini besar dan deras. Tiba-tiba ada suara gemuruh yang besar. Ternyata gemuruh ini menutupi mereka dan mengubur mereka. Dan ini Allah buktikan seperti kejadiannya kaum Nabi Lut. Ini. Lalu sekarang contoh Allah hukum mereka. Siapa itu Allah hukum? Pelaku homoseksual atau mereka yang melakukan seks bebas. Apa hukumannya? Allah kasih penyakit yang tidak ada dokter yang tahu obatnya apa. Itu sebenarnya menjadi peringatan. Gak ada dokter yang tahu obatnya apa. Kalau dia sudah kena pilek, udah pilek terus gak bakalan pernah sembuh. Kalau dia sudah kena hepatitis terus nggak akan pernah sembuh karena hilang daya tahan tubuhnya, sudah hilang. Kalau mereka lihat, ini mereka sendiri meneliti, ini penyakit HIV ini sebenarnya dari mana? Kan ada yang mengatakan kalau kemarin corona asal dari hewan dimakan manusia tertular. Kalau HIV ini dari mana? Ternyata ketika mereka melihat lagi HIV ini dari seorang laki-laki, yang laki-laki ini ternyata homoseksual. Jadi asalnya dari homoseksual. Lah kenapa perempuan bisa kena, Ustaz? Ada juga laki-laki yang kadang-kadang sama perempuan bisa, sama laki-laki bisa, sehingga perempuan kena. Lah perempuan kena, ternyata perempuan ini pun berganti-ganti pasangan. Ya sudah, tersebarlah penyakit itu. Penyakit yang tidak akan ada obatnya. Belum ketemu sampai sekarang obatnya. Bahkan mereka mengatakan tidak bisa diobati. Ya subhanallah. Ya. Ini bahwasannya setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang itu telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, walaupun agak sedikit beda cerita dan tokoh, tapi intinya sama. Lanjut, Ki. Yang kemaksiatan merupakan warisan dari umat-umat yang telah dibinasakan Allah Azza wa Jalla. Homoseksual adalah warisan kaum Lut. Mengambil hak secara lebih namun kurang dalam memberikan hak orang lain adalah warisan kaum Syuaib. Mengambil hak secara lebih tapi kurang dalam memberikan hak. Ini termasuk daripada warisan kaum Syuaib. Allahumma ini. Itu yang cerita apa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah mereka yang mutaffif. Mutaffif itu diartikan memang tukang kurangin timbangan. Itu secara umum atau secara satu masalah. Tapi sebenarnya mutaffif itu lebih umum daripada hanya mengurangi timbangan. Mutaffif itu apa?
dia minta haknya, nggak boleh kurang, tapi untuk menunaikan kewajibannya dia selalu kurangi. Dia minta harga barangnya harus sama dengan sekilo, tapi ketika dia timbang dia kurangi dari sekilo. Dari ini para ulama mengatakan yang dimaksud mutaffif itu adalah dia meminta haknya tidak boleh kurang dan tidak mau kurang sedikit pun haknya, tapi ketika menunaikan kewajiban dia selalu kurang. Itu namanya mutaffifin. Jadi kalau ini definisi mutaffifin, banyak banget orang mutaffif zaman sekarang. Ya enggak? Kalau kerja di kantor mau enggak digaji dikurangin? Enggak mau. Tapi kalau disuruh kerja, aduh kalau bisa kerjanya dipilih-pilih dulu. Dia enggak tunaikan kerjanya dengan baik. Itu termasuk mutaffif. Padahal dia udah kerja, di dalam kerjaan sudah disebutkan kerja itu kerjaannya sehari 8 jam. Kalau 8 jam, oke, tanda tangan. Saya kerja 8 jam, hari weekend libur dengan gaji sekian, tanda tangan. Ternyata dia kalau kerja cuman datangnya pagi, kasih jempol, lalu pergi main, sore datang lagi, kasih jempol lagi. Itu namanya mutaffif itu. Apa? Dia minta haknya sempurna, tapi dia tidak menunaikan kewajibannya secara sempurna. Mutaffif itu. Kalau ibu-ibu ada yang mutaffif nggak? Dulu. Kalau di kantor. Kalau sama suami ada yang mutaffif nggak? Pokoknya jangan dikurangin jatah saya. Oke. Kalau per bulan nggak boleh kurang. Tapi ngelayanin suami, entar dulu deh. Padahal itu kewajiban loh. Ada kewajiban, ada hak. Maka di zamannya kaum Nabi Syuaib, orang yang paling nampak mutaffif itu ketika mereka minta kalau dibayar dagangannya sempurna, tapi kalau ngasih barang selalu curang. Itu mutaffif. Hah? Tukang daging. Tapi kalau sekarang lebih lagi ini apa? Pedagang online. Begitu barangnya nyampe, subhanallah, ternyata beda sama gambarnya. Itu mutaffif namanya. Jadi jangan hanya berpatokan mutaffif itu orang ngurangin timbangan. Itu bagian dari mutaffif. Tapi mutaffif itu curang. Dia minta haknya sempurna tapi tidak menunaikan kewajibannya dengan benar. Apa yang Allah berikan kepada kaum Syuaib? Allah azab mereka. Allah kubur mereka. Allah berikan mereka goncangan yang dahsyat. Ya lanjut Ki. Ampu di muka bumi bahkan berbuat kerusakan di dalamnya adalah warisan kaum Firaun. Nih, coba nih lihat. Apa yang menyebabkan Fir'aun itu mengatakan aku adalah Tuhanmu yang tertinggi? Dosa apa dia? Ini salah satu dosa yang ada pada Fir'aun. Ini dosanya adalah penyakit jiwa. Apa itu penyakit jiwanya? Dia nggak mau ada orang lebih hebat dari dia. Dia nggak butuh harta dia banyak. Dia nggak terjatuh juga dalam fitnah-fitnah wanita. Dia nggak diceritakan Fir'aun tentang itu. Fir'aun cuma satu yang dia tidak mau. Ada orang atau sesuatu yang lebih diagungkan daripada dia. Apa itu namanya, Bu? Narsis ya? Gitu ya. Jadi dia nggak mau ada orang lebih hebat dari dia. Sampai ada Allah yang diagungkan oleh Musa, dia iri dengan Allah. Sampai dia bilang, Ana rabbukumul a'la, aku lebih tinggi daripada Tuhan kalian. Jadi akan ada nih orang-orang yang bukan harta lagi tujuannya. Hartanya udah luar biasa, di mana-mana ada. Tapi dia tidak mau kalah. Jangan ada orang lebih hebat dari saya. Dia akan menguasai ekonomi, bukan tujuannya kaya supaya dia jadi penguasa. Dia akan kuasai hukum, bukan tujuannya supaya dia punya harta banyak, harta dia cukup banyak, tapi dia pengen dia yang terhebat. Ini namanya kesombongan dan kecongkakan. Maka itu akan lahir orang-orang seperti ini pula.
yang mereka ingin penguasa, menjadi penguasa bukan karena harta. Tapi mereka tidak puas kalau ada orang yang merasa lebih hebat dari mereka. Maka biasanya orang kayak begini arogan, angkuh, sombong, risau kalau ada orang yang selevel atau ingin mendekati dia. Dia akan usahakan jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka dikatakan di sini kaum Syuaib bahkan berbuat kerusakan, angkuh di muka bumi, bahkan berbuat kerusakan di dalamnya adalah warisannya kaum Fir'aun. Sombong dan semena-mena adalah kaum warisannya dari kaum Hud. Orang Hud ini beda lagi karena fisiknya besar, mereka kuat, mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lain dalam fisik. Mereka sehingga menjadi orang yang angkuh. Lanjut Ki. Dengan demikian, pelaku maksiat adalah orang yang memakai baju warisan sebagian umat tersebut, padahal mereka adalah musuh Allah. Nah, pelaku maksiat kalau begitu mereka telah menggunakan pakaian yang pakaian ini dipakai oleh umat-umat terdahulu, padahal umat terdahulu itu adalah musuh Allah. Abdullah bin Ahmad. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zuhud. Abdullah bin Ahmad ini anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya seorang anak namanya Abdullah. Abdullah ini pun jadi ulama. Kata Abdullah, ini bapaknya padahal subhanallah ulama yang sibuk, yang banyak muridnya, ribuan muridnya Imam Ahmad. Tapi kata Abdullah bin Ahmad, aku bisa hafal Quran itu diajarkan dan ditalkinkan bapakku. Jadi bapaknya terus ngajarin dia Quran. Kalau dibilang bapaknya nggak sibuk, sibuk. Muridnya banyak, ribuan muridnya, bukunya banyak. Tapi Imam Ahmad termasuk salah satu imam yang punya perhatian luar biasa kepada keluarganya. Suatu hari ini kisah Imam Ahmad dengan anak-anaknya ya. Anak-anaknya dikisahkan suatu hari datang tamunya Imam Ahmad ke rumah Imam Ahmad. Tamunya ini orang ahlul ibadah, orang soleh, penuh dengan kesederhanaan. Imam Ahmad juga terkenal dengan kesederhanaan hidupnya. Dia ditawarkan untuk menjadi hakim, dia selalu menolak, tidak mau. Kalau sekarang mungkin jadi mahkamah lah, mahkamah konstitusi begitu, dia nggak mau. Selalu dia tidak mau. Maka hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Suatu hari ada tamu yang datang kepada dia, muridnya Imam Ahmad. Sebenarnya murid karena Imam Ahmad menjadi guru besar, tapi Imam Ahmad menganggap ini teman. Datanglah orang ini penuh dengan kesolehan, kebaikan, kesantunan, adab, etika. Yang paling menonjol dari orang tersebut adalah kesederhanaannya. Apa yang dikatakan Imam Ahmad? Imam Ahmad ngumpulin semua anaknya. Lalu Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ini adalah orang baik, ini adalah orang yang soleh. Apa maksudnya? Imam Ahmad ingin menumbuhkan kepada hati anak-anaknya, idolakanlah orang yang soleh. Langsung dinampakkan. Kalau kita kan sekarang kadang-kadang diidolakan tukang main bola, nih hebat nak, gitu kan. Atau yang diidolakan mungkin yang akhirnya secara tidak langsung anak menjadi terobsesi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh idolanya. Kalau para sahabat dulu mereka gampang. Kalau mereka mengidolakan, ya idolakan Rasulullah. Mereka akan datangkan dan bawakan anak-anak mereka kepada Rasulullah. Maka banyak kisah-kisah perempuan yang datang bawa anaknya kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika umur 10 tahun sama ibunya dibawa ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, dia agar hidup bersamamu dan dia akan mengkhidmahmu, melayanimu. Akhirnya Anas hampir lebih 10 tahun bersama Rasulullah. Dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun lebih, Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW. Ya, ini Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad dalam kitab li abihi an Malik bin Dinar. Qala Allah ila nabi min anbiya min bani Israel an qul liqaumika la tadkhulu madakhil a'da'i wa la talbisu malabisu a'da'i wa la tarkabu maraqibul a'da'i wa la tatma'u wa la tat'amu mata'imu a'da'i
fatakunu a'da'i kama huwa a'da'i. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah mewahyukan kepada seorang nabi daripada nabi Bani Israel agar nabi itu mengucapkan kepada kaumnya, wahai kaum, janganlah kalian masuk melakukan perbuatan seperti perbuatan yang musuh-musuhku. Janganlah kalian berpakaian sebagaimana pakaian musuh-musuhku. Janganlah kalian wala tarkabu, jangan kalian menunggangi sesuatu yang ditunggangi oleh musuh-musuhku. Jangan kalian memakan apa-apa yang dimakan musuhku. Jangan kalian menjadi seperti musuhku. Kalau kalian melakukan apa yang dilakukan musuhku, maka kalian menjadi musuh bagiku. Ini tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Kalau dikatakan apa yang dilakukan oleh musuh Allah, kalau tadi kan contohnya homoseksual, contohnya kesombongan, contohnya apa lagi? Contohnya tadi kita kan contohkan segala bentuk kemaksiatan, iya tidak? Tapi sebenarnya tidak boleh mencontoh musuh-musuh Allah, itu umum. Jangan, kalau dalam bahasa sekarang namanya tasyabuh, menyerupai orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Kita nggak boleh tasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Ini hukum dalam Islam, Ibu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan berkumpul dengan kaum itu. Maka tidak boleh menyerupai musuh-musuh Allah, bukan dalam kemaksiatan saja, semua kehidupan yang hukum asalnya boleh, tapi ketika itu menjadi ciri musuh Allah, kita nggak boleh melakukannya. Contoh, perkataan. Kita nggak boleh ngucapin perkataan yang perkataan itu adalah ungkapan dan juga bahasa yang digunakan oleh orang-orang kafir. Contohnya di Quran Allah berfirman, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Janganlah kau katakan ra'ina. Ra'ina itu artinya perhatikan aku. Allah melarang Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mengatakan ra'ina, perhatikan aku. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah unzurna, lihatlah aku. Ra'ina dengan unzurna sebenarnya sama. Tapi ra'ina ini perkataan orang Yahudi untuk diri mereka. Allah tidak mau orang mukmin sama dalam mengucap. Contoh lain, di dalam, kenapa kita nggak boleh puasa di hari Sabtu saja? Karena menyerupai orang Yahudi. Kenapa kita nggak boleh sholat ba'da subuh sampai matahari terbit? Menyerupai ibadahnya orang Majusi. Mengapa tidak boleh ibadah ba'da asar sampai maghrib? Menyerupai orang Majusi. Contoh lain, Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah SAW puasa tanggal 10 Muharram, lalu kata Rasulullah SAW, kalau aku bertemu tahun besok, aku akan mulai puasa tanggal 9 dan 10. Kenapa Rasul tidak mau tanggal 10 saja? Menyelisih orang Yahudi. Dalam ibadah pun kita harus menyelisih orang Yahudi. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita ibadah terkadang pakai sepatu dan pakai sendal. Karena menyelisih orang Yahudi. Maka di sini pun tidak boleh kita beribadah menyerupai dan mengikuti orang Yahudi, nggak boleh. Tadi sholat sudah kita contohkan, puasa sudah kita contohkan. Contoh lain, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, aku pernah bernazar di Buana. Buana ini nama tempat. Agar aku menyembelih seekor kambing di Buana. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku menyembelih kambingku di Buana? Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Karena ini orang mengkhususkan tempat untuk menyembelih. Rasulullah bertanya, apakah di sana ada patung-patung yang disembah selain Allah? Dikatakan tidak ya Rasulullah. Apakah di sana ada perayaan hari raya yang berulang-ulang dilakukan oleh orang-orang kafir? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sembelihlah di sana.
Dua pertanyaan ini menegaskan bahwasannya kalau di tempat itu ada sesembahan selain Allah, boleh nggak dia nyembelih? Tidak. Atau yang kedua, kalau di tempat itu sering dilakukan kegiatan-kegiatan ritual orang-orang kafir, bolehkah dia menyembelih? Nggak boleh. Karena Rasulullah mendeteksi dulu, kalau dua ini nggak ada, lakukan. Berarti pemahamannya, kalau dua itu ada, atau salah satu dari dua itu ada, Rasulullah melarang. Kenapa? Karena menyerupai ibadah mereka. Dalam ibadah kita nggak boleh menyerupai mereka. Maka dari itu ibu, sekali lagi, Isra Mi'raj itu Rasulullah nggak pernah melakukan sebenarnya. Kita yakin ada Isra Mi'raj? Wajib. Yang tidak yakin dengan ada Isra Mi'raj bisa jadi kufur. Karena Allah sebutkan di Quran. Bahkan disebutkan dalam satu surat Isra namanya. Tetapi perlukah kita merayakan Isra Mi'raj? Itu menyerupai dengan kenaikannya Isa Al-Masih. Ada hari kenaikan tidak? Ada. Maka tidak boleh. Contoh lain, termasuk Rasulullah nggak pernah ngadain hari ulang tahun. Rasulullah nggak pernah ulang tahunan, ngundang-ngundang tetangga untuk ulang tahun, nggak pernah. Bukan berarti kita nggak percaya adanya Rasulullah. Ada, Rasulullah lahir ada. Tapi merayakan kelahiran orang-orang soleh itu bukan dari Islam. Hari Natal itu kelahiran siapa? Kelahiran dianggap mereka kelahiran siapa? Isa. Sehingga mereka merayakan itu dikarenakan hari kelahiran. Lah orang Muslim nggak mau kalah kalau gitu kita bikin juga maulid. Sebenarnya Rasulullah nggak pernah melakukan itu, menyerupai ibadah orang-orang yang bukan Islam. Ya tapi tujuannya baik Ustadz, bukan tujuannya baik. Kita ibadah itu harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Begitu juga contoh nih, ini masih berkaitan tidak boleh kita seperti musuh-musuh Allah. Begitu juga selain ibadah, diantaranya adalah berpakaian dan berpenampilan. Gak boleh kita berpenampilan seperti penampilan orang-orang yang Allah murkai. Berpakaian, berpenampilan, bergaya hidup, gak boleh seperti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Ayo baca lagi Kis, sedikit lagi. Di dalam Musnad Ahmad, Ya. dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat sampai hanya Allah semata yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Dijadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku, serta dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang menyelisihi perintahku. Sungguh siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ini yang hadis yang kita baca tadi. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, aku diutus dengan pedang baina yaday sa'ah, di hadapan hari kiamat. Berarti diutusnya Rasulullah itu sudah tanda hari kiamat dekat. Karena Rasulullah mengatakan, bu'ithtu bisayfi baina yaday sa'ah. Aku diutus dengan pedang dekat dengan hari kiamat. Sampai tidak ada yang diibadahi semata kecuali Allah. Jadi tujuannya pedang tadi hanya untuk Allah diibadahi, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk menguasai harta orang lain, bukan. Dan dijadikan rizkiku di bawah naungan pedangku. Dalam sebuah riwayat di bawah naungan panahku. Artinya ketika berperang Rasulullah boleh mengambil harta rampasan perang. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi mereka yang menyelisih perintahku. Ini perhatikan. Jadi kalau orang menyelisih Rasulullah SAW itu akan hina dan rendah. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ini namanya hukumnya tasyabbuh. Tidak boleh kita menyerupai satu kaum dalam kemaksiatan, dalam ibadah, dalam keseharian. Tidak boleh kita menyerupai satu kaum, yaitu kaum yang mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan itu adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang Allah murkai. Karena setiap kemaksiatan dan dosa itu pasti telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hukuman kepada mereka.
Allah musta'an. Ini yang kita bahas, ya. Sudah 1 jam pertemuan kita. Mungkin ada pertanyaan untuk 15 menit, silahkan. Atau masih kita lanjutkan saja? Lanjut lagi? Hah? 1 poin lagi. Oke. Yang ke-18, al-ma'asi sababun lahawanil abdi. Maksiat menyebabkan kehinaan seorang hamba. Orang yang melakukan maksiat hina di hadapan Allah, hina di hadapan para malaikat. Bahkan bisa jadi pelaku maksiat akan hina di hadapan orang-orang baik. Kalau di hadapan orang-orang pelaku maksiat juga belum tentu hina, bahkan bisa dimuliakan. Tapi bagi orang-orang baik, pelaku maksiat itu adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Ya, baca Ki, maksiat menyebabkan seorang hamba. Maksiat menyebabkan seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah dan rendah dalam pandangannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah, sehingga mereka pun bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapannya, tentulah dia akan menjaga mereka. Iya. Apa buktinya bahwasanya pelaku maksiat itu hina di hadapan Allah? Buktinya Allah tidak membimbing mereka melakukan kebaikan, bahkan Allah biarkan mereka dalam kelalaian dan dosa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan mereka, tentu Allah akan tolong mereka. Bentuk pertolongan Allah kepada mereka tentunya adalah agar mereka diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut lagi. Jika seorang hamba telah hina di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Iya. Jika Allah yang sudah menghinakan, dia tidak akan pernah mulia di hadapan siapapun. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak akan ada pun orang yang memuliakannya. Ini. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan pernah dia menjadi mulia. Walaupun manusia berkumpul ingin memuliakan dia, dia tetap hina. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Apabila ternyata orang-orang yang memuliakannya secara lahir, maka itu pasti dikarenakan mereka memiliki hajat terhadap Ya Allah. Kalau ada secara lahir orang-orang seolah-olah memuliakan dia, menghormati dia, padahal bukan karena dianya. Orang itu memuliakan dia karena orang itu ada hajat. Mungkin mau duitnya, mungkin mau jabatannya, mungkin mau yang lain. Tapi kalau ngeliat orangnya, oh ini mah orang jahat gitu. Dia bisa jadi dia ngeliat orang kayaknya menghormati dia, sopan kepada dia. Padahal orang yang sopan kepada dia dalam hatinya, ini orang ini jahat, orang ini tidak baik, begitu. Lanjut. Atau takut dengan kejahatannya. Iya. Padahal dia adalah orang yang paling rendah dan hina di dalam hati mereka. Iya. Iya, banyak yang seperti ini. Orang-orang lain menganggap menghormati dia, padahal orang lain itu dalam hati mengatakan ini orang jahat, ini orang jelek, ini orang enggak baik. Sehingga dia hina di hadapan hatinya, walaupun secara zahir dia seolah-olah ingin menunjukkan kebaikan. Kenapa dia menunjukkan kebaikan? Karena ada hajat dan kebutuhan atau takut dari gangguannya. Lanjut lagi. Seorang hamba terus-menerus melakukan maksiat sehingga maksiat tersebut terasa remeh dan kecil dalam hatinya. Itulah tanda-tanda kebinasaan. Dosa jika terasa semakin kecil dalam hati seorang hamba, maka ia akan semakin besar di sisi Allah. Iya. Di poin ke-15-nya. Ya. Annal abdu la yazalu yartakibu dzunub hatta yahunu alaih. Seorang hamba kalau dia terus-menerus dalam dosa, maka dia akan menganggap dosa itu ringan, kecil, padahal dosa besar. Di dalam hatinya meremehkan dosa. Wa dzalika alamatul halak. Kalau dia sudah meremehkan dosa, itu tanda kehancuran untuk dia. Fa inna dzanbu kullama saghara fi 'ainil 'abdi 'azuma 'indallah. Karena dosa setiap kali dianggap kecil di mata dan di hadapan seorang hamba, maka semakin besar dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu fil asl jabal ikhaf." Seorang mukmin dia melihat dosanya, ya, bagaikan melihat dosa-dosanya seolah-olah sedang berada di kaki gunung. Ia takut kalau gunung tersebut menimpanya.
Adapun orang yang durhaka, ketika melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat hinggap di hidungnya, apabila ia menghalaunya, begini terbanglah lalat itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh perbuatan dosa. Semakin diremehkan perbuatan dosa tadi, bisa jadi semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tapi kalau dosa tadi dibarengi dengan taubat, dibarengi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan yang baik, maka dosa tadi akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Allahu a'lam. Ini kita bahas insyaallah pertemuan akan datang syu'umud dzunub. Dosa itu menyebabkan kesialan. Iya. Ada yang bertanya? Silahkan. Ya silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Iya, bagaimana kita merubah apa yang pernah kita ajarkan? Ya, tentu semua tidak ada kata terlambat kalau kita mau memulainya lagi. Ketika dahulu mungkin kita kurang maksimal dalam menjaga anak-anak kita, karena mungkin juga kekurangan kita. Sampai akhirnya sekarang kita sudah memahami ada beberapa ilmu-ilmu agama yang harus diperhatikan. Lalu anak sudah besar. Bagaimana caranya Ustadz? Yang paling terpenting wahai ibu adalah doa dulu. Jangan putus asa dulu. Yang paling penting adalah doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, taufik. Yang kedua adalah sabar dulu. Sabar dalam mendidik. Anggap saja ini sebuah kesalahan atau kekeliruan atau sebuah penebus kesalahan kita. Sabar. Yang ketiga adalah ajari mereka sesuai dengan tahapan-tahapan agama pada mereka. Maka Ali bin Abu Thalib mengatakan haditsun nas bima ya'rifun. Kamu bicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahamannya. Artinya perlahan demi perlahan. Apa itu perlahan demi perlahan? Gak mungkin semuanya langsung kita kasih tahu dia. Sebagaimana kita tahu dari ustadz langsung kita kasih tahu dari semuanya, tidak mungkin. Apa yang pertama kali? Pertama kali perhatikan tentang kenalkan dia dengan Tuhan. Kenalkan dia dengan Allah perlahan demi perlahan. Allah itu menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah yang melihat kita. Takutlah kepada Allah. Yang kedua, salat. Yang pertama tadi tauhid, yang kedua apa? Salat. Kalau dia sudah salat, maka berdoa atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hatinya dengan salat itu. Jadi sholat ini perkara penting bagi orang tua untuk terus mengingati anaknya. Sholat. Jangan pernah bosan. Karena sholat pun satu hari 5 kali. Maka orang tua minimal mengingatkan satu hari 5 kali. Gak masalah. Terutama anak-anak muda, ya, yang dulunya kita pernah lalai mengajarkan dia agama. Sekarang ingatkan sholat, sabar. Yang berikutnya adalah rifqa. Rifqa itu adalah kelembutan. La yanza'u rifqa fi syai'in illa syana. Tidaklah rifqa, kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali memperjeleknya. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Lembut maksudnya adalah menyampaikannya dengan cara yang benar,
di waktu yang tepat dalam bahasa yang benar. Itu namanya kelembutan. Kalau menyampaikan di waktu yang salah, walaupun bahasanya benar, maka bisa jadi tertolak karena di waktu yang salah. Dari ini pula, maka seorang ibu atau ayah atau orang tua harus punya waktu untuk berdialog dengan anaknya, menceritakan tentang ilmu agama. Dan yang paling puncaknya, kalau bisa anaknya diajari lagi dengan ilmu agama, baik hadir ke majelis ilmu atau disekolahkan ke dalam sekolah-sekolah yang ilmu agamanya lebih banyak di situ. Allahu a'lam. Ini beberapa tips yang saya pahami untuk memperbaiki atau mungkin memberikan masukan kepada anak-anak kita supaya dia menjadi orang-orang yang lebih soleh. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita cukupkan? Ya. Iya. Oke. Aku diutus dengan pedang. Dengan pedang itu berarti betul-betul bahwasannya Rasulullah SAW itu diutus untuk menegakkan la ilaha illallah dan Allah diibadahi dengan cara apapun. Ada dengan cara dakwah, ada dengan cara akhlak. Sampai puncaknya kalau memang harus dengan pedang, maka akan dengan pedang menegakkan la ilaha illallah. Jadi perang itu diizinkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadikan Allah saja diibadahi. Inilah ujian Allah kepada kita semua. Ujian yang paling berat. Maka itu pahalanya pun pahalanya yang paling besar. Akan tidak mati di sisi Allah, bahkan dia hidup. Jadi boleh kita berperang kalau untuk menegakkan kalimat Allah. Bahkan itulah berjihad. Dan ini salah satu metode Rasulullah untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Salah satunya. Walaupun tidak semuanya. Karena ada metode berdakwah, ada metode yang lain. Sampai boleh menggunakan metode memerangi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Berjihad bagi wanita. Wanita itu memiliki mati syahid kesempatan. Kan pernah ditanya, ya Rasulullah, apanya jihad bagi wanita? Jihadnya wanita itu adalah haji dan umrah. Itu jihadnya wanita. Selain itu ada lagi enggak, Ustaz? Ya secara umum, dia melahirkan, ketika dia meninggal dalam melahirkan itu pun dikatakan mati syahid. Ya. Dan dia mendidik keluarganya, mendidik anaknya penuh dengan kesungguh-sungguhan, itu pun secara bahasa dikatakan mujahadah. Mujahadah asal kalimat dari jihad. Bahkan kita memperbaiki diri kita sendiri, menjadi orang yang lebih baik dan mengalahkan nafsu kita yang tidak baik, itu pun secara bahasa dikatakan berjihad. Maka kesempatan berjihad ini bukan hanya dengan pedang, tapi kesempatan berjihad ini adalah melawan hawa nafsu dan bisikan jelek dalam diri, itu pun berjihad. Jadi banyak kesempatan bagi perempuan berjihad, termasuk salah satunya selain haji dan umroh, dia juga memiliki anak, dia juga mendidik keluarganya dengan benar. Itu secara bahasa pun bisa dikatakan dengan berjihad. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silahkan. Iya, Bu. Takdir yang mana nih yang tadi? Oke. 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 Betul. Oke. Berarti ini pembahasannya seperti yang kita bahas tadi, ada orang yang Allah sesatkan. Kan saya tanya tadi, ketika Allah sesatkan, adil atau tidak adil? Adil atau tidak adil? Allah sesatkan. Adil, kenapa adil, Ibu? Sudah pilihannya dia memilih. Ketika dia memilih itu, Allah biarkan dalam pilihannya, maka tidak boleh disalahkan oleh Allah. Takdir. Hah? Oke. Ini perlu 1 jam lagi kita jelaskan ini. Allah, segini saja.
Allah menciptakan hambanya. Sebelum Allah menciptakan hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang hambanya. Ya kan? Jadi sebelum penciptaan ini Allah tahu apa yang akan terjadi. Maka itu dikatakan ilmu. Yang akan terjadi ini, ilmu Allah. Gini. Allah tahu, Allah maha tahu tidak? Allah tahu nggak yang telah berlalu? Pasti, gampang yang telah berlalu. Allah tahukah yang sekarang? Tahu. Tahu ya Allah yang sekarang. Allah tahu nggak yang akan datang? Sampai kapan batasannya? Unlimited, nggak ada batasnya. Bagus, benar. Ketika makhluk belum diciptakan, manusia belum diciptakan, Adam belum diciptakan, Allah tahukah nanti apa yang dilakukan oleh makhluk? Tahu. Yang Allah tahu tentang makhluk tadi secara umum global, manusia baik, jahat, malaikat taat, atau secara rinci setiap individu yang lahir akan Allah tahu. Secara rinci yang individu Allah tahu. Pertanyaan lagi, rincinya seperti apa? Dia mengedip mata, dia melakukan perbuatan, dia buang air, dia mandi, Allah tahukah? Sebelum terjadi. Iya, Allah tahu itu kan? Ketika Allah tahu itu, Allah catat semuanya. Bukan. Berarti Allah mencatat sesuatu itu karena Allah tahu. Berarti yang tercatat ini ilmu Allah atau paksaan Allah? Ilmu Allah. Orang menganggap yang dicatat ini ada, kemudian kejadian ada. Sehingga seolah-olah catatan memaksa sesuatu pasti terjadi. Dipahami maksudnya? Itu pemahaman yang salah. Bikin dulu sutradara film, kamu harus memerankan ini. Bukan. Allah tahu dulu semua yang akan dipilih, maka Allah catatlah itu. Apa yang akan dipilih oleh hambanya. Contoh Ibu. Saya sering contohkan ini dalam kajian-kajian saya, mudah-mudahan pahami. Kita ketika pulang ke rumah, punya anak di rumah. Yang satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Ketika kita pulang ke rumah, kita bawa makanan. Yang satu es krim, yang satu coklat. Ya kan? Kita sebagai ibu tahu es krim ini pasti si A yang suka. Coklat ini pasti si B yang suka. Begitu kita masuk rumah, kita taruh nih es krim di meja sama coklat di meja. Lalu es krimnya diambil oleh si A sebagaimana yang kita tahu, coklatnya diambil oleh si B sebagaimana yang kita tahu. Sebelum masuk rumah kita catat. Es krim akan diambil oleh si kakak, coklat akan diambil oleh si adik. Catatan itu kita taruh di kantong. Lalu kita taruh di meja makanannya. Ternyata sesuai dengan catatan. Es krim diambil si kakak, coklat diambil si adik. Pertanyaannya, catatan ibu yang di kantong ini, apakah memaksa si kakak dan si adik mengambil itu? Hah? Tidak. Lalu catatan ini apa? Karena tahu. Kenapa ibu tahu? Ya anak saya, Ustadz karakteristiknya saya tahu dari bayi saya tahu. Kan begitu kan? Ibu dengan anak saja tahu apa yang akan dipilih oleh anak. Allah dengan kita sangat tahu karakteristik kita, apa yang akan dipilih oleh hidup kita. Jadi ketika Allah tahu tentang kita dan rinci tahu tentang kita dan Allah tahu karakteristik kita, Allah catatlah apa yang akan kita pilih. Bedanya dengan kita tadi, bedanya dengan ibu tadi, apa yang ibu catat dan dimasukkan ke kantong masih mungkin salah. Tapi apa yang Allah catat dari takdir tidak akan pernah salah. Karena Allah tahu apa yang akan dipilih oleh seorang hamba. Jadi yang dimaksud dengan takdir adalah sesuatu yang Allah telah tentukan bagi seorang hamba, tapi ketentuan itu tentu di bawah kehendak Allah dan hamba diberikan hak untuk memilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul
alamin. Tidaklah kau menghendaki sesuatu kecuali sesuatu itu dibawa kehendak Allah. Jadi orang kafir atau tidak, Allah sebenarnya tahu. Dia 50.000 tahun sebelum menciptakan dia, Allah tahu dia akan lahir di sini. Ketika dia lahir di sini, dia punya ibunya sini, bapaknya sini. Bapak dan ibunya begini akan mendidik dia dalam kekafiran. Allah tahu. Maka Allah catatlah dia sebagai orang kafir. Dipahami maksudnya? Maka itu Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan, tapi Allah tahu kalau kita akan melakukan kemaksiatan. Dan dicatatlah kemaksiatan itu akan ada pada kita. Begitu pula kekafiran. Allah tidak pernah memaksa orang melakukan kekafiran. Itu pilihan dia sendiri. Ketika dia memilih pilihannya sendiri, dan Allah sudah tahu apa yang akan dia pilih, karena Allah tahu karakteristik hambanya. Maka Allah tulislah apa yang akan dia pilih. Yang Allah tulis ini bukan paksaan kepada dia untuk memilih, tapi yang Allah tulis ini adalah ilmu Allah tentang apa yang akan dipilih oleh hambanya. Jadi intinya orang kafir tidak ada yang terpaksa kafir. Kalau dia betul-betul terpaksa kafir, maka tidak akan dihitung dosa. Ada orang nih dipukulin, dipegang, dirantai. Ayo kamu ucapkan kafir. Lalu dia mengucapkan ucapan kafir. Maka apa jawabannya? Maka Allah tidak akan mencatat itu sebagai dosa. Allah musta'an. Ya. Ada lagi yang lain? Kita cukupkan di sini. Maka masalah takdir pelan-pelan, insya Allah suatu hari Allah bukakan. Karena memang masalah takdir. Iya. Oke. Nah itu berarti udah ditulis dari sebelum lahir, lu kafir loh gitu. Tapi kan di Al-Araf Lanjut. 72, kita janis setiap janis sudah ada perjanjian dengan Allah berarti sabar syahadat. Itu ya kan. Berarti kan setiap yang ada itu sebetulnya harusnya muslim. Betul. Nah itu. Jadi gini lah. Hah? Dibikin sama orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hah? Kasihan orang kafir, betul. Tetapi oh ya. Gini. Jadi yang jadi pertanyaan si ibu adalah, ini udah ditulis loh, 50.000 tahun sebelum diciptakan dia kafir. Kembali kepada pertanyaan saya, yang ditulis ini memaksakan dia melakukan, atau yang ditulis ini adalah pengetahuan Allah. Allah tahu dia akan kafir dikarenakan lingkungan dia, dikarenakan pilihan hidup dia. Mana yang benar di sini? Catatan ini adalah ilmu Allah tentang Allah tahu apa yang akan dia pilih. Ya tidak? Dia belum diciptakan tapi Allah tahu. Iya, Allah tahu bahkan secara rinci. Kenapa? Hah? Karena Maha tahu itu. Tapi ketika dia lahir, apakah Allah kafirkan dia? Tidak. Semua orang lahir Allah dalam start yang sama, mulai yang sama. Semua dalam keadaan Islam, suci, gak berdosa. Apakah ada yang lahir tiba-tiba Allah, kamu harus berdosa? Gak ada. Semua suci. Maka itu dikatakan tadi dalam Quran juga. Tadi surat apa ibu? Al-A'raf 172. Kalau di dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, Islam. Tapi bapak ibu lah yang menjadikan dia kafir. Oke. Berarti kalau secara awal permulaan adil nggak Allah? Adil. Karena semuanya dikasih Islam. Dikasih kemampuan yang sama nggak kita? Akal, mendengar, ya kan? Berarti kita punya kemampuan yang sama. Adil tidak? Adil. Tapi ternyata bapak ibunya beda-beda. Ada bapak ibunya Islam ngajarin anaknya Islam. Ada bapak ibunya kafir mengajari dia kafir. Maka itulah di sini bakti orang tua itu nggak bakalan pernah berhenti. Apalagi bakti pada orang tua yang muslim. Karena tanpa disadari pasti kita itu terbentuk dari mereka. Kalau pertanyaan lagi, kalau gitu kasihan juga ya Ustaz, yang mereka lahir di tengah orang-orang kafir? Iya. Tapi apakah itu kezoliman bagi Allah? Tidak, karena Allah kasih dia panca indera, akal dan intelijen untuk menilai yang benar dan yang salah. Loh kalau gitu kita enak Ustaz? Iya, kita enak benar.
Tapi ketika Allah letakkan dia di sana, apakah Allah salah? Tidak. Karena Allah kasih dia senjata untuk menganalisis, untuk berpikir. Lah, tapi kalau gitu, pertanyaan berikutnya, kenapa kita diletakkan di tempat yang enak, dia di tempat nggak enak? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah membagikan segala sesuatu sesuai kehendak Allah dan hikmah yang besar di sisi Allah. Kalau semuanya jadi dokter, siapa yang mau jadi pasien? Kalau semua jadi pasien, kapan orang jadi dokter? Kalau semua orang sehat, tidak akan ada rumah sakit. Begitupun dalam keimanan. Ada yang Allah takdirkan di lingkungan yang bisa Islam seperti kita ini, alhamdulillah, ini nikmat Allah bagi kita. Ada yang ditakdirkan ternyata lahirnya sama, lahirnya suci Islam, tapi di lingkungan yang tidak Islami. Tapi Allah berikan dia bekal hidup. Dia punya akal, dia punya pendengaran, dia punya hati. Kenapa dia tidak berpikir? Hah? Iya. Maka itu disitulah dia harus berdoa, dia harus belajar, dia harus menggunakan akalnya. Begitu. Allahu a'lam ya. Intinya Allah tidak ditanya kenapa berbuat, tapi kita yang ditanya kenapa berbuat. Yang jelas semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya, dan hikmahnya pasti mengandung kebaikan. Allahu a'lam. Cukup sampai sini? Oh, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu? Iya. Ya artinya setiap orang zalim itu pasti ada hikmah dan ibrah dari Allah, pelajaran dari Allah. Terkadang kita nggak perlu menyebutkan orang siapa, tapi terkadang orangnya di depan mata tanpa kita ceritakan orang lain pun dia tahu depan mata dia. Itu boleh terkadang kita menyebutkannya. Boleh kita menyebutkannya bukan dalam rangka untuk, tetapi jadi poin juga Ibu, kita nggak bisa memastikan itu pasti gara-gara dosanya ini, nggak boleh. Kita nggak tahu rahasia Allah kenapa dosanya, tapi yang jelas pelaku dosa itu akan diberikan hukuman oleh Allah. Sama seperti banyak ya cerita-cerita tentang, kemarin saya baru dapat cerita salah satu syekh Syiah ketika ingin dikuburkan di Madinah, kuburannya nggak bisa dimasukkan di kuburan di Madinah. Tanahnya selalu tertutup, dia nggak boleh masuk. Begitu dia dikeluarkan dari kota Madinah, dikuburkan di luar kota Madinah, barulah bisa dikuburkan dia. Iya, itu pelajaran bagi orang-orang beriman. Yang menjadi poinnya cerita itu waktu itu adalah murid-murid orang Syiah ini hadir untuk penguburan syekhnya. Di antara muridnya ini, orang Syiah ini ada orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kisah dia bertobat dari Syiah gara-gara dia melihat gurunya tidak diterima di kuburnya. Allahu akbar, nasallam. Hidayah buat dia tapi azab buat gurunya, ya subhanallah. Tertutup ya. Subhanakallahumma wabihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.